Pernah nggak sih Anda lihat ada orang yang begitu masuk ruangan dan mulai bicara, semua orang langsung diam dan mendengarkan? Itu bukan sihir, itu adalah sebuah keahlian. Nah, hari ini kita akan bongkar 5 keterampilan komunikasi rahasia yang dipakai oleh para pemimpin kelas dunia, yang bikin mereka terdengar begitu berwibawa dan powerful di setiap kesempatan. Kutipan ini ngena banget kan? Coba bayangin deh, respek yang Anda bangun bertahun-tahun bisa langsung hancur lebur cuma gara-gara salah ngomong satu kalimat. Ini nunjukin betapa krusialnya, betapa pentingnya setiap kata yang kita pilih untuk keluar dari mulut kita. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dengan kenapa sih skill ini penting banget. Terus kita kupas tuntas satu persatu 5 keahlian utamanya. Mulai dari cara menjawab to the point, ngomong dengan penuh keyakinan, menguasai panggung, jago cerita, dan yang paling pamungkas, membuat semuanya tentang kita. Dan biar jelas ya dari awal yang kita bahas ini bukan sekedar tips public speaking biasa. Bukan! Ini tuh perbedaan fundamental antara seorang manajer dengan seorang pemimpin yang benar-benar bisa menginspirasi dan punya pengaruh nyata. Keahlian pertama, jawab dulu. Pernah kan Anda nanya ke seseorang, jawabannya malah muter-muter kemana-mana dulu, sampai kita sendiri lupa tadi nanya apa? Banyak dari kita tuh mikir, kalau kita kasih penjelasan yang super detail, kita bakal kelihatan lebih pintar. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Kita bayangin sebuah rapat penting. Ada yang tanya soal proyeksi margin tahun depan. Si CFO langsung maju, bawa 60 slide, ngomong panjang lebar soal skenario A, B, C, sinyal pasar. Wah, ribet. Terus pertanyaan yang sama dilempar ke CEO. Jawabannya? Cuma 3 kalimat pendek. Margin bakal turun sepertiga. Kita lagi investasi besar di teknologi dan marketing, risikonya cuma satu, beban di tim service. Udah, selesai. Bedanya kerasa banget kan? Staf itu menjelaskan, pemimpin itu memutuskan. Terus gimana cara kita nerapin ini? Gampang, pakai aja prinsip piramida 3A. Pertama, answer, jawab dulu, langsung kasih kesimpulannya di depan. Kedua, arguments, kasih argumen pendukung, cukup 2 atau 3 aja. Ketiga, baru deh add-ons, kasih detail tambahan, itu pun kalau ada yang nanya. Anggap aja Anda lagi nge-tweet, singkat, padat, dan langsung ke intinya. Oke, kita udah tahu apa yang harus diomongin. Sekarang pertanyaannya gimana cara ngomongnya? Nah, ini dia keahlian kedua, berbicara dengan keyakinan. Karena kalimat yang kedengaran ragu-ragu itu ibarat racun yang pelan-pelan membunuh wibawa Anda. Ada cerita nyata nih soal seorang VP produk yang otaknya super encer, tapi gagal dapat promosi ke C-level. Kenapa coba? Para dewan direksi ngerasa visinya itu kurang greget. Pas diselidikin, masalahnya bukan di idenya, sama sekali bukan, tapi di cara dia menyampaikannya. Semua kompetensinya itu seakan-akan tenggelam di lautan kata-kata filler seperti dan kayaknya. Coba deh perhatiin, sering nggak sih kita ngomong gini? Menurut saya sih, mungkin kita bisa coba atau jujur ya. Nah, kata-kata seperti ini tanpa kita sadari langsung bikin kita kelihatan nggak yakin. Coba aja bayangin, kalau Martin Luther King Jr. pidato, jujur aja nih ya, saya kayaknya punya mimpi, wah semua kekuatannya bakal hilang seketika. Nah, gimana cara ngilangin kebiasaan ini? Ada 4 langkah praktis. 1. Latihan, latihan, dan latihan. 2. Coba rekam suara Anda sendiri, terus hitung deh berapa kali Anda bilang atau 3. Lakukan detox, minggu ini targetin buat ngilangin kata kayaknya. Dan 4, ini yang paling jitu, ganti keraguan itu dengan jeda. Diam sejenak buat mikir, itu justru bikin Anda kelihatan lebih bijaksana. Dari kata-kata sekarang, kita naik level ke sesuatu yang bisa jadi lebih powerful lagi. Keahlian ketiga, kuasai ruangan. Karena terkadang, cara Anda berdiri aja udah cukup buat berbicara lebih banyak daripada kata-kata Anda. Percaya atau enggak, ini gila sih. Menurut riset di Princeton, orang lain cuma butuh 100 milidetik, itu lebih cepat dari kedipan mata, untuk menilai Anda kompeten atau enggak, hanya dari penampilan. Wow, sekejap mata. Ini bukti nyata betapa krusialnya bahasa tubuh. Sejarah politik itu penuh contoh gimana bahasa tubuh bisa mengubah segalanya. Ingat debat Kennedy lawan Nixon di tahun 60-an? Kennedy kelihatan tenang, Nixon keringetan. Hasilnya? Kita semua tahu. Terus George H.W. Bush di tahun 92, gara-gara sekali ngelirik arloji, dia langsung dicap nggak peduli. Bahkan hela napasnya Al Gore di tahun 2000 bikin dia kelihatan arogan. Jelas banget kan, bahasa tubuh itu bisa jadi penentu kemenangan atau kekalahan? Jadi, gimana caranya biar kita bisa menguasai ruangan? 3 tips simple. Pertama, rekam video diri Anda. Anda mungkin bakal kaget lihat kebiasaan-kebiasaan gugup yang nggak Anda sadari.
Kedua, pelankan tempo bicara Anda, sekitar 15-20%. Kasih jeda setelah poin penting, biarin pesan Anda meresap. Ketiga, klaim ruang Anda. Jangan meringkuk, duduk atau berdiri dengan tegap, penuhi ruang di sekitar Anda dengan kehadiran Anda. Keahlian keempat ini membawa kita lebih dalam lagi. Bukan cuma soal penampilan, tapi soal gimana cara kita terkoneksi dengan orang lain. Ada pepatah yang bagus banget. Fakta itu cuma sampai ke otak, tapi cerita itu langsung nancep ke hati. Ada studi keren dari Stanford yang membuktikan ini. Jadi, sekelompok mahasiswa disuruh ngapalin daftar kata-kata acak. Hasilnya, cuma 13% yang ingat. Terus kelompok kedua dikasih kata-kata yang sama persis, tapi dirangkai jadi sebuah cerita. Hasilnya, luar biasa. 93% dari mereka ingat. Kata-katanya sama, cuma beda bungkusnya doang, tapi dampaknya beda jauh. Contoh paling ikonik? Tentu saja Steve Jobs. Waktu launching iPod, dia bisa aja ngomong, ini perangkat audio dengan RAM 5 GB untuk konten MP3 Anda. Sangat teknis, bener sih, tapi bosenin dan gampang dilupain. Tapi apa yang dia bilang? 1000 lagu di saku Anda. Boom. Itu bukan spesifikasi, itu cerita, itu visi. Dan puluhan tahun kemudian, kalimat itulah yang kita semua ingat. Oke, terus gimana caranya kita jadi pencerita yang handal? Coba mulai dari 3 langkah ini. Pertama, siapkan 3 cerita inti Anda. Bisa tentang perjuangan, titik balik penting, atau momen aha. Kedua, sesuaikan cara Anda bercerita untuk audiens yang berbeda. Cerita ke dewan direksi pasti beda sama cerita ke tim. Dan ketiga, bungkus data Anda dalam sebuah narasi. Bikin angka-angka itu punya nyawa dan bisa dirasakan. Dan sekarang kita sampai pada keahlian kelima. Dan yang satu ini bisa dibilang yang paling penting dari semuanya. Ini adalah fondasi yang menyatukan semua keahlian lainnya. Ini adalah esensi dari kepemimpinan sejati. Saya pernah dapat pelajaran paling berharga di hari terakhir saya bekerja di sebuah perusahaan. Saya bertanya ke salah satu VP saya, di pekerjaan saya selanjutnya apa yang harus saya perbaiki? Dan dia, dengan mata berkaca-kaca, menjawab, kamu akan jadi pemimpin yang hebat. Aku cuma berharap kamu dulu meluangkan lebih banyak waktu untukku. Kata-kata itu nusuk banget. Karena dia benar. Saya sadar saya lebih sibuk pamer kelihatan hebat daripada benar-benar hadir untuk tim saya. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Pergeseran persulit dalam kepemimpinan adalah membuatnya bukan lagi tentang saya. Pemimpin sejati itu jago banget mengalihkan lampu sorot. Orang biasa bilang, ini hasil kerja saya. Pemimpin sejati bilang, ini hasil kerja kita. Setiap kemenangan, sekecil apapun, adalah kemenangan bersama. Dan gimana kalau gagal? Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Ingat, CEO Lehman Brothers pas perusahaannya bangkrut, dia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Sebaliknya, pemimpin sejati akan maju ke depan dan berkata, ini salah saya yang tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab itu membangun kepercayaan. Melempar kesalahan, itu menghancurkannya. Pada akhirnya, semua keahlian yang kita bahas tadi, semuanya bermuara ke satu kata, kepercayaan, trust. Kepercayaan itu ibarat kontrak tak tertulis antara seorang pemimpin dan timnya. Dan itu dibangun saat Anda memberikan pujian saat berhasil dan menanggung kesalahan saat gagal. Percayalah, kepercayaan itu berbicara jauh lebih keras daripada teknik komunikasi manapun. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Saat Anda masuk ke sebuah ruangan, apa tujuan Anda? Menjadi orang yang paling menarik atau menjadi orang yang paling tertarik pada orang lain di sana? Pilihan itu akan menentukan segalanya.